Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Farisa Nur Afrida dengan NIM 24330706. Di sini saya akan mengerjakan proyek UAS semester genap mata kuliah Sistem Operasi dengan petunjuk pengerjaan soal untuk praktikum yang pengerjaannya direkam dengan metode screen recorder dan live kamera masing-masing mahasiswa. Mungkin bisa langsung ke soal yang pertama. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu perintah dasar Linux yang dimana membuat skrip yang menampilkan tanggal saat ini, jumlah pengguna yang sedang login, dan direktori kerja saat ini dengan menyimpan dalam file log. Langsung saja ke eksekusinya. Selanjutnya pada nomor 1 ini kita bikin file dengan nama nanoinfo.sh. Lalu kita masukkan isi skripnya. Di sini untuk tanggal kita gunakan date, lalu jumlah pengguna kita gunakan wu, lalu untuk mengambil direktori kerja saat ini saya gunakan pwd. Nanti outputnya akan muncul tanggal hari ini, jumlah pengguna, dan direktori yang kerja pada saat ini. Kita ketikkan chmod +x nanoinfo.sh. Ini gunanya untuk mengizinkan skrip agar bisa dijalankan. Lalu untuk menjalankannya yaitu dengan menggunakan _info.sh. Nah, maka di sini akan muncul tanggal menunjukkan tanggal hari Kamis bulan Juni tanggal 12 dan jumlah pengguna login, lalu direktori kerja saat ini. Nah, untuk melihat jumlah loginnya kita bisa menggunakan instruksi wu. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu manajemen direktori, di mana untuk menulis script shell yang membuat struktur direktori dengan beberapa subdirektori. Kemudian buat perintah untuk menghapus direktori hanya jika kosong dan tangani error jika mencoba menghapus direktori yang tidak kosong. Langsung saja kita praktekkan. Pertama kita bikin filenya dengan nama nano manajemen directory.sh. Lalu kita isi skripnya. Kita gunakan dengan perintah mkdir atau make directory. Sesuai dengan isi skrip di sini, yaitu
Direktori utama sub 1, sub 2, dan sub 3. Dengan struktur direktori dibuat menggunakan ls-r. Lalu percobaan menghapus subdirektori. Hapus direktori. Di sini saya menggunakan perintah echo. Untuk menjalankannya, kita ketik /manajemen-direktori.sh. Untuk soal yang ketiga, yaitu manipulasi file, yang dimana membuat file teks menambahkan string dalam file tersebut dan kemudian membaca isi file menggunakan utilitas seperti chat, more, dan less. Kali ini kita bikin file dengan nama nano manipulasi file.sh. Lalu kita ketikkan skripnya. Skrip kali ini lumayan banyak karena kita diminta untuk menampilkan isi file menggunakan chat, get, more, dan less.
pada script di atas kita menggunakan fungsi cat, more, dan less, yang dimana cat berfungsi untuk menampilkan seluruh isi file sekaligus di terminal. Lalu untuk kelebihannya yaitu sederhana dan cepat, bisa digunakan untuk menggabungkan beberapa file. Lalu untuk more yaitu fungsinya menampilkan isi file halaman demi halaman seperti page view satu layar penuh per kali tampilan. Lalu untuk less yaitu mirip dengan more tapi lebih canggih dan fleksibel, bisa menggulir ke atas dan ke bawah. Kelebihannya tidak perlu memuat seluruh isi file ke memori, lebih efisien dan lebih besar. Sekarang akan kita coba untuk menjalankan isi filenya. Seperti ini, kita nanti tekan enter. Nah, untuk yang less kita tekan key. Lalu untuk soal yang nomor 4 yaitu kompresi dan pengarsipan file, yang dimana Shell yang mengompresi beberapa file ke dalam arsip tar gz dan demonstrasikan cara mengekstrak file tersebut menggunakan perintah tar dan gzip. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan perintah tar dan gzip untuk mengompresi dan mengarsip file-file. Langsung aja kita bikin filenya. Nah, selanjutnya kita akan coba jalankan dengan menggunakan perintah chmod seperti ini, lalu kompresi.sh. Nah, di sini terdapat beberapa kesalahan pada script saya mungkin, lalu akan saya benarkan. Nah, ini script yang sudah saya sedikit ubah.
Lalu coba kita jalankan. Nah, di sini akan memunculkan seperti file-filenya, lalu ada data untuk mengompresi menjadi arsip, hasil kompresi, lalu menghapus folder, mengekstrak, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 5 yaitu mengembangkan script shell yang meminta input dari pengguna baru, nama dan alamat email, lalu menyimpan informasi tersebut ke dalam file baru. Jadi di sini kita diminta untuk menginputkan nama dan juga alamat email agar nanti bisa tersimpan ke dalam file baru. Pada kali ini kita membuat script yang dimana nanti pengguna bisa memasukkan nama dan juga alamat email masing-masing dan akan disimpan dalam file. Nanti jika script ini bisa di-run, bisa dimasukkan datanya, maka akan muncul peringatan yaitu data berhasil disimpan di dalam file yang kita buat dengan nama file data pengguna.txt. Pengguna bisa memasukkan nama dan juga alamat email masing-masing dan akan disimpan dalam file. Jika sudah, akan coba kita run. Kita jalankan dengan menggunakan perintah berikut. Masukkan nama, misalkan Dea Farista, lalu alamat email deafarista_gmail.com. Nah, data berhasil disimpan dalam file yang kita namai tadi. Untuk soal nomor 6 yaitu menulis script yang memantau proses-proses yang sedang berjalan di dalam sistem. Script ini harus menampilkan semua proses dalam format hierarki menggunakan perintah ps3 dan ps. Nah, langsung aja di sini kita bikin filenya dengan nama pantau proses SH. Jadi di sini nanti kita menampilkan file-file dengan
gambaran PS3 yaitu pohon. Jika kalian belum menginstal PS3, maka disarankan terlebih dahulu untuk menginstalnya. Di sini PS3 saya menggunakan perintah -p dan untuk PS-nya saya menggunakan perintah EF. Selanjutnya akan kita coba untuk menjalankan. Nah, maka di sini ketika menampilkan proses secara hierarki dengan menggunakan PS3, maka akan muncul seperti ini. Dia berbentuk seperti pohon. Dan untuk menampilkan proses dengan PS seperti ini, dia akan berbentuk seperti baris seperti biasa. Selanjutnya nomor 7 yaitu membuat skrip yang menjalankan perintah dengan menggunakan perintah di latar belakang untuk memeriksa statusnya lalu mengembalikannya ke latar depan dengan menggunakan perintah FG atau foreground, BG atau background, dan jobs untuk mengontrol proses. Seperti biasa kita bikin filenya dulu. Lalu kita isi skripnya. Nah, penjelasan dari setiap perintah ini yang dimana FG atau foreground yaitu membawa proses kembali ke foreground, lalu untuk BG itu melanjutkan proses yang stop ke background aktif, dan untuk job sendiri menampilkan daftar proses yang berjalan di background. Lalu untuk menjalankannya nanti kita dapat menggunakan Ctrl Z untuk menghentikan proses ke background. Jadi nanti statusnya akan stop atau berhenti. Dan sleep 60 itu kita gunakan untuk menjalankan proses di background selama 60 detik. Oke, sekarang kita coba untuk menjalankan yang pertama dengan menggunakan perintah sleep 60. Lalu jobs, selanjutnya BG, dan yang terakhir yaitu FG.
Selanjutnya pada nomor 8 yaitu penggunaan variabel dalam sel, yaitu menggunakan beberapa variabel untuk menyimpan nama pengguna, usia, dan juga kota. Skrip harus menampilkan pesan dengan informasi tersebut, lalu tunjukkan bagaimana cara memodifikasi salah satu variabel secara dinamis. Pada perintah kali ini kita diminta untuk memasukkan data dengan nama, usia, dan juga kota. Setelahnya kita juga diminta untuk mengubah variabel salah satu dan menampilkan dalam hasil akhirnya. Di sini saya untuk mengubah variabelnya saya menggunakan read min p. Untuk mengubahnya kita pilih salah satu antara nama, usia maupun kota. Namun di sini saya memilih kota yang akan saya ubah. Lalu menampilkannya saya menggunakan perintah echo. Sekarang kita coba untuk menjalankan perintahnya dengan memasukkan nama, usia, dan juga kota. Nah, di sini saya menuliskan kota di Madiun. Lalu yang ingin saya ubah yaitu kota baru, yaitu Bandung. Maka kita lihat hasilnya apakah berubah. Nah, dia jadi berubah. Informasi setelah diubah, yang awalnya kota Madiun menjadi kota Bandung. Lalu yang nomor 9 yaitu pembelokan output, yang dimana membelokkan output dari perintah PS ke dalam sebuah file. Skrip ini juga harus mendemonstrasikan penggunaan pembelokan standar error dengan mencoba membuat direktori yang sudah ada dan menyimpan pesan error ke dalam file.
untuk melihat isi file apa yang termasuk dalam output proses tadi, kita bisa menggunakan perintah get output process.txt seperti ini. Maka nanti filenya akan nomor 10 yaitu fungsi cell dan parameter. Membuat script cell yang menerima 3 parameter. Script ini harus memeriksa apakah sebuah direktori ada, dan jika tidak ada, membuatnya. Script juga harus memungkinkan pengguna untuk menentukan direktori dan file yang akan dibuat di dalamnya sebagai argumen. Seperti biasa, kita buat dulu filenya. Lalu kita isi script di dalamnya. Selanjutnya akan kita coba untuk merun dengan menggunakan perintah seperti ini. Ini perintahnya agak panjang. Nah, seperti pada hasil output di sini, direktori tidak ditemukan, membuat direktori. Nah, yang harus kita lakukan yaitu kita coba untuk menjalankan ulang dengan perintah yang sama seperti di atas. Maka nanti hasilnya direktori sudah ada seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 11 yaitu menggunakan fitur history bus, script yang mengakses perintah-perintah yang telah dijalankan sebelumnya, menggunakan fitur history di bus dan menjalankan perintah tertentu dari history menggunakan nomor indeks perintah.
akan coba untuk menjalankan menggunakan perintah access history.sh. Nah, di sini muncul 10 perintah terakhir, dan jika saya ingin memasukkan perintah 22 maka akan muncul perintahnya dan akan dijalankan ulang seperti ini. Oke, di sini saya akan membuat file bernama nano ubah prom.sh. Oke, di sini saya coba untuk menjalankan dengan perintah ubah prom.sh. Selanjutnya pada nomor 13, yaitu pencarian file dengan find dan locate. Buatlah skrip yang menggunakan perintah find untuk mencari file dengan ekstensi tertentu di seluruh sistem. Kemudian gunakan perintah locate untuk mencari file berdasarkan database yang ada.
Selanjutnya nomor 14 yaitu penggunaan pipe dan filter. Menuliskan skrip yang menghubungkan output dari perintah ls-l ke perintah grep untuk mencari file dengan ekstensi .txt dan kemudian menghitung jumlah file yang ditemukan dengan wc-l. Seperti biasanya, kita akan membuat file nanohitung.txt. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan daftar file dengan ekstensi txt, yang dimana nanti file-file akan muncul dan akan otomatis menghitung berapa yang berjalan saat ini. Nah, di sini saya menggunakan perintah ls-l dan grep. Oke, sekarang kita jalankan dengan perintah chmod express hitung txt.sh lalu titik garis miring hitung txt.sh. Nah, di sini akan muncul file-file yang berjalan dengan ekstensi .txt dengan jumlah 17. Nomor terakhir 15 yaitu menggunakan tes kondisi dalam sel. Membuat skrip yang meminta input dari pengguna berupa angka dan gunakan perintah tes untuk memeriksa apakah angka tersebut lebih besar dari 10. Jika iya, tampilkan pesan lebih besar dari 10, dan jika tidak, tampilkan pesan angka kurang dari atau sama dengan 10. Pada kali ini kita diperintahkan untuk memasukkan angka. Apabila kurang dari 10, maka akan ada peringatan atau output angka kurang dari 10. Sebaliknya, jika lebih, maka angka lebih dari 10. Saya menggunakan fungsi read min p, lalu masukkan angka. Selanjutnya, untuk mengetes kondisi, saya menggunakan if dan echo, menggunakan if else yang dimana bisa diartikan dengan jika atau tidak. Dan v. Nah, lalu sekarang kita coba untuk menjalankan dengan menggunakan perintah seperti ini. Saya coba masukkan angka 20, maka peringatannya angka lebih besar dari 10. Dan coba kita jalanin lagi, kita bikin angkanya lebih kecil. Saya masukkan angka 5. Nah, angka kurang dari atau sama dengan 10. Jadi itu tadi tugas proyek UAS mata kuliah sistem operasi yang dapat saya kerjakan. Apabila ada salah atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.